Shalom. Ya, jemaat, ini saya agak tinggi karena kemarin di majelis minta diganja 10 cm. Ya, maaf, dua penerus saya rupanya tidak lebih tinggi dari saya, sehingga harus diangkat ya. Tapi kalau Pak Thompson, Pak Darius di sini cukuplah nanti ya. Ya, itu sebabnya Pak Sri tadi agak kurang dinaikkan juga sehingga agak kurang bisa masuk. Pak Sri memulai dengan mellow. Ya, karena memang kami panjang. Sebelum di GSR Bekasi kami sudah kenal di GSR Kebayoran. Waktu Pak Sri ikut Bude ya, itu ada di pojokan Jalan Wijaya 1, itu dekat dengan berpojokan dengan gereja Santa Maria atau yang terkenal gereja Santa. Ya, gereja Santa di Kebayoran Baru. Jadi cukup lama kami dengan Pak Sri. Saudara, hari ini merupakan tonggak sejarah baru di GSR Bekasi, di mana saya dan Ibu Linda akan melepaskan status sebagai gembala, Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dan akan saya serahkan kepada Pak Thompson dan Ibu Dwi. Pelimpahan estafet penggembalaan ini adalah dengan satu tujuan, biar dunia mendengar. Dunia mendengar dari mimbar ini. Firman Tuhan diberitakan, memotivasi jemaat semua untuk keluar memberitakan kepada dunia. Mari kita membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8 yang menjadi dasar renungan kita pagi ini. Saya pagi ini berkhotbah dengan metode PA, pemahaman Alkitab. Jadi mungkin bagi jemaat agak tidak kurang oratori begitu ya. Karena memang kalau pemahaman itu kan mencoba bertanya, dijawab, bertanya, dijawab. Tapi supaya kita bisa mengerti. Sebenarnya saya rindu di GSR Bekasi ini ke depan ada pemahaman Alkitab secara umum. Tetapi saya tahu bahwa jarak tempat tinggal saudara ke gereja kebanyakan jauh dan karena kesibukan. Sehingga saya tidak bisa membayangkan seperti gereja ini di sebuah kompleks, di mana orang jalan kaki, naik sepeda, bisa sampai di gereja. Sehingga itu bisa dikerjakan. Tidak apa-apa. Yang penting adalah firman Tuhan terus diberitakan. Dan dunia boleh mendengar. Dunia boleh tahu. Dunia boleh percaya, dan akhirnya dunia diselamatkan. Kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayat 8. Kita akan membaca secara responsoria. Saya membaca ayat-ayat yang bernomor ganjil, dan jemaat akan membaca ayat-ayat yang bernomor genap. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 8. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan Yesus. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Kita akan ulangi ayat 8 bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang membaca firman, menyimpan dalam hidup kita, dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, biar dunia mendengar. Let the world hear. Saudara, kalau kita perhatikan di sini, Kisah Para Rasul adalah merupakan buku kedua, tolong kita ya, yang ditulis oleh Lukas. Karena apa? Di situ dia menuliskan dalam bukuku yang pertama. Artinya ini adalah buku kedua atau tulisan kedua dari Lukas. Mari kita lihat di dalam ini kita akan melihat di dalam Injil Lukas. Oke, bisa lanjut. Jadi kalau ini buku kedua, maka buku pertama itu adalah Injil Lukas. Karena Injil Lukas diakhiri dengan tulisan atau kisah kenaikan Yesus Kristus. Mari kita lihat Lukas 24 ya. Karena tidak ada 25. Ayat 50 sampai 53. Saya juga tidak koreksi kemarin, tidak apa-apa. Karena masih ada rempong dengan etan. Oke. Ya. Saya akan bacakan Lukas 24 ayat 50 sampai 53, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi jelas bahwa Injil Lukas itu menceritakan seperti apa yang dituliskan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul yang ditujukan kepada Theophilus. Apa itu? Masih tadi naik ke pasal 1 Kisah Para Rasul ayat yang pertama dan 2a. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Jadi cocok, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 1 dan 2, dia kembali mengingatkan kepada Theophilus bahwa dalam buku yang dulu ditulisnya ditujukan kepada Theophilus itu menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan oleh Yesus, dan diakhiri dengan apa? Saat dia naik ke surga. Dan ini adalah cocok karena Injil Lukas 24 ayat 50 sampai 53 adalah penutupan daripada Injil itu sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kembali kita akan melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 1 bagian A. Tolong dimasukkan ya. Di situ Lukas menulis Theophilus. Jadi perhatikan di situ, Theophilus yang mulia. Saudara, Theophilus itu artinya kekasih Allah atau sahabat Allah. Karena
itu dari dua akar kata Yunani, theos, itu God, Tuhan, dan pilih. Itu pilih ya, itu adalah love atau kasih. Jadi God's love, kasih Tuhan. Siapa yang dikasih Tuhan adalah Theophilus. Jadi nama itu mengandung arti Theophilus adalah seorang yang dikasihi oleh Allah. Orang tua kalau memberi nama kan selalu ada arti dan makna. Kalau Herman Suwinta itu ada artinya luar biasa. Hermannya saya tidak tahu apa artinya, Pak. Kalau Suwinta itu dari 3 akar kata. Su, indah, baik, bagus. Win, itu bahasa Inggris. Menang. Ta, itu bahasa Mandarin. Besar. Ya, saudara. Jadi kalau dikombinasikan adalah suatu apa itu? Kemenangan indah yang besar. Kalau Nur Cahaya Nugraha punya arti sendiri, pasti mama, papa, Pak Nur itu memberikan nama itu. Nur itu sendiri adalah sinar atau cahaya. Cahaya juga sinar. Jadi itu satu pengulangan, satu sinar yang luar biasa kan diulang. Nugraha itu anugerah Tuhan. Jadi semua kalau Pak Darius, nah itu raja, nama raja. Dan orang tua mengharapkan kebesaran Darius itu ada pada diri Pak Darius juga. Jadi masing-masing, kalau saya diberi nama bukan orang sugih, karena nama saya bukan Sugiarto atau bukan Sugiharto, ya, tapi Sugiarto. Jadi artinya menjadi kabur. Kalau Sugiharta kan sugih itu kaya, arto itu uang. Atau kalau dibilang sugih itu kaya, harto itu kekayaan. Gitu. Tapi saya diberi nama orang tua saya bukan Sugiharto atau Sugiarto, tapi Sugiyarto. Itu menjadi berbeda. Tidak tahu artinya, saya tidak tahu. Oke, saudara, jadi semua kita diberi nama, dan nama Theophilus menunjukkan dia adalah orang yang dicintai oleh Allah. Dan Lukas menyebut dalam sebutan Theophilus yang mulia. Mulia di situ dalam bahasa Yunani adalah kratiste. Saya tidak tulis semua karena Ibu Christine akan nulis terlalu panjang. Jadi banyak yang saya tidak masukkan. Ya. Walaupun ini bersifat pemahaman Alkitab, coba kita pahami. Kratiste itu artinya adalah honorific, prefix, satu imbuhan untuk penghormatan atau menghormati. Maka disebut sebagai Theophilus yang mulia. Nah, siapa Theophilus yang disebut sebagai yang mulia ini? Para penafsir Alkitab, mereka kebanyakan menafsirkan kemungkinan ia adalah seorang pejabat pemerintah Roma dan ia yang menjadi sponsor untuk penulisan surat Injil Lukas. Makanya Dr. Lukas ini dekat dengan Theophilus karena dia didukung dengan sponsornya untuk menuliskan Injil yang sampai sekarang bisa kita baca. Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, Lukas adalah seorang dokter. Itu sebabnya dia tidak sembarangan menulis. Kalau kita membaca dalam Lukas 1 ayat 3, di sana dikatakan, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk menuliskannya dengan teratur bagimu. Itu bukan melakukannya, menuliskannya dengan teratur bagimu. Di sini sendiri kita sudah melihat bahwa dia benar-benar menulis tidak sembarang.
Nah, kata aku menyelidiki, ya, di situ di dalam bahasa Yunani-nya adalah parekoloudekoti. Parekoloudekoti itu artinya adalah having investigated. Jadi setelah menginvestigasi, artinya tidak sembarangan. Dan diterjemahkan dengan menyelidiki dengan seksama. Tentang kebenaran kisah-kisah itu, tentang kebenaran cerita-cerita itu. Baru dia menuliskannya. Nah, kata dengan seksama itu bahasa Yunani-nya adalah akibos. Artinya accurately. Dengan akurat. Setelah aku enggak mas. Ya, setelah aku menyelidiki, setelah aku investigasi dengan teliti, dengan akurat, maka aku baru menuliskan. Jadi perhatikan saudara, Dr. Lukas seorang yang hebat. Dia menuliskan Injilnya tidak sembarang, walaupun sampai sekarang ini tetap banyak orang mencoba mengatakan Injil itu sudah diubah-ubah seenaknya di setiap zaman. Karena di sana ada Alkitab King James, di sana ada Alkitab Revised Standard Version, ada Alkitab American Standard Version, ada Alkitab New American Version, dan sebagainya dan sebagainya. Ada NIV New International Version. Itu mereka anggap Injilnya sudah diubah-ubah. Tetapi versi-versi itu saudara pahami sebagai apa? Bukan mengubah-ubah Injil. Tetapi itu adalah usaha daripada kelompok atau orang tertentu pada zaman tertentu untuk membuat versi, tetapi dasar dari yang diterjemahkannya adalah tetap sama. Dan bersyukurnya Injil ini dokumennya itu ada di berbagai museum dan jumlahnya ada ribuan. Sehingga bisa dibandingkan apakah benar Injil itu diubah-ubah seenak. Saudara-saudara, dengan ini kita orang-orang percaya, kita orang-orang Kristen yakin dan betul bahwa Injil dari semula adalah seperti itu. Apalagi ada yang mengatakan Injil ini tidak palsu, karena Injil yang asli yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada Nabi Isa itu sudah ada. Sudah tidak ada. Saudara, Tuhan atau Allah tidak pernah memberikan surat atau kitab Injil kepada Yesus. Karena sesungguhnya Yesus itu sendiri Injil yang harus diberitakan. Itu sebabnya semua penulis Injil waktu menuliskan Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka menuliskan intinya adalah tentang siapa Yesus Kristus itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sekarang kita bertanya, kalau Lukas menulis sedemikian rupa ditujukan kepada Theophilus, apalagi disebutkan dalam Lukas Theophilus yang mulia. Lalu pertanyaannya, apa tujuan Dr. Lukas menulis? Tujuan daripada Dr. Lukas menulis supaya engkau mengetahui. Let you know. Bukan hanya let you hear, tapi let you know. Supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar.
Saudara, ini satu penegasan yang sangat luar biasa bahwa apa yang tertulis di dalam Injil adalah sungguh benar. Apa yang tertulis dalam Injil adalah fakta sejarah. Apa yang tertulis dalam Injil bukan khayalan. Apa yang tertulis dalam Injil bukan dongeng. Itu yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena apa yang tertulis dalam Injil juga dicatat oleh sejarawan yang tidak percaya. Salah satu adalah Yosefus, Tacitus. Mereka bukan orang-orang percaya, tetapi menulis sejarah dunia yang mencatat peristiwa tentang Yesus yang mati disalib pada zaman Pontius Pilatus. Yang jelas apa yang dituliskan oleh Lukas adalah satu kebenaran yang faktual. Dan dia menulis supaya Theophilus tahu. Supaya orang dunia tahu. Supaya kita tahu bahwa apa yang dituliskan itu sungguh benar. Injil kita tidak pernah diubah-ubah oleh siapapun. Dan Injil sejak awal adalah seperti itu. Kalau terjemahan berganti-ganti, sekarang ada terjemahan paling baru, itu ada beberapa saya perhatikan memang agak berbeda. Tapi untuk memberitahukan satu pengertian yang zaman kini kita bisa menjadi mengerti. Tetapi intinya tetap sama. Bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, kembali kita ke Kisah Para Rasul. Pasal 1 ayat 2b. Apa maksudnya kata sebelum itu? Nanti dihentikan, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih. Apa yang dimaksud dengan kata sebelum itu di dalam bagian ini? Sampai pada hari terangkat, sebelum itu. Apa arti kata sebelum itu? Sebelum ia memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilih. Ya. Jadi ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Itu arti kata sebelum itu pada bagian ini. Dan kapan itu terjadi? Hal itu terjadi pada salah satu penampakannya yang berulang-ulang selama 40 hari setelah bangkit dan sebelum ia naik ke surga. Saudara, ini memberikan suatu penegasan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus adalah satu fakta di dalam sejarah. Kebangkitan Yesus bukan halusinasi dada murid-murid yang merindukan Yesus bangkit karena Tuhan Yesus sudah mengatakan itu sebelumnya. Yesus yang bangkit dan menampakkan diri bukan khayalan belaka. Kenapa? Karena Injil Lukas atau Dr. Lukas setelah menyelidiki dengan akurat, dengan seksama, menginvestigasi dengan akurat dan seksama, dia baru menuliskan. Dan benar, dia satu-satu yang memberikan fakta bahwa Yesus berulang-ulang menampakkan diri selama berapa hari? 40 hari sebelum naik ke surga. Itu satu waktu yang cukup untuk membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit. Karena dari dulu doktrin ini juga doktrin yang paling banyak diserang. Bahwa tidak mungkin Yesus bangkit. Itu hanya khayalan, itu hanya mimpi, itu hanya dongeng, itu hanya karangan. Tetapi Injil benar-benar ya dan amin. Karena Dr. Lukas memastikan kepada Theophilus yang mulia bahwa apa yang aku tuliskan adalah sungguh-sungguh benar.
Saudara, inilah iman kita. Iman kita didasarkan dan fakta yang terjadi di dalam sejarah. Dan itu yang menjadikan keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus adalah keselamatan yang pasti. Bukan hanya mudah. Bu Ida, kalau dulu ditanya, Ibu Ida pasti masuk surga? Insya Allah. Saya dulu juga begitu. Tetapi sekarang kalau ditanya setelah percaya Yesus, pasti masuk surga? Amin, pasti. Kenapa? Karena dia yang menjanjikan, dia sudah mati untuk menebus dosa kita. Dia sudah dikuburkan, dia bangkit. Dan dia sudah kembali ke surga seperti yang dijanjikan. Dan dia mengatakan, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Setelah selesai, aku akan menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dan itu yang menjadi dasar bagi saya untuk memberitakan firman Tuhan pada saat ada saudara kita yang meninggal. Dan di kuburan pun dengan penggali-penggali kubur yang ada sekeliling yang tidak percaya, saya tetap memberitakan. Tujuannya apa? Supaya dunia mendengar. Supaya dunia tahu. Dan kalau Tuhan beranugerah, akhirnya mereka percaya dan diselamatkan. Amin. Saudara, mari kita biarlah dijadikan sebagai instrumen-instrumen Injil yang menyuarakan suara Injil sehingga dunia mendengar. The world hear the gospel of Christ. Karena itu adalah tanggung jawab yang penting bagi gereja. Gereja tidak disebut sebagai gereja yang benar, yang tidak pernah memberitakan Injil, yang tidak pernah menghimbau, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Walaupun kita tidak pernah bisa menghitung secara matematis, tetapi pastikan ada saat-saat kita bisa membawa orang-orang yang tidak percaya, boleh percaya kepada Tuhan. Kita akan melanjutkan. Kapan itu terjadi? Masih ya? Pada suatu saat penampakannya yang pertama, yang bagian kedua adalah pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Itu ayat 4a. Ayat 4 di sana dikatakan, pada suatu hari dia makan bersama-sama dengan mereka. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Saudara, Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu butuh makanan enggak? Sebenarnya enggak butuh, saudara. Karena dia dengan tubuh kemuliaan. Tetapi lihat pada saat dia ada di pantai. Melihat, hai anak-anak, adakah makanan itu? Dan dibawakan ikan goreng. Dimakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, kenapa itu dilakukan? Itu adalah for the sake of man. Itu kata Dr. David Iman Santoso, dosen saya, yang dia sangat memfavoritkan dosen-dosennya F.F. Bruce. Kemudian itu banyak sekali itu dosen-dosen dia selalu sebutkan. Dan dia selalu mengatakan para mahasiswa tidak usah jajan, tidak apa-apa. Yang penting membeli bukunya F.F. Bruce, Leon Morris. Itu Dr. David Iman Santoso. Dan saya termotivasi oleh dia, itu sebenarnya buku saya di rumah juga banyak. Karena dulu waktu sebagai mahasiswa akhirnya saya tidak suka jajan. Tapi saya beli untuk buku-buku. Karena saya tahu itu bekal untuk pelayanan saya kelak. Saya datang ke Jakarta hanya membawa buku dan pakaian, tidak bawa apa-apa. Kalau sekarang kan sudah ada buku elektronik. Pak Nur perpustakaannya tidak tahu sudah berapa puluh ribu yang buku elektronik. Saya malah belum ada, Pak. Buku saya masih buku yang manual, semua ada di rumah. Dan sebagian ada di belakang. Saudara bisa baca itu.
Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sebenarnya setelah bangkit nggak perlu makan. Tapi dia melakukan itu supaya murid-murid percaya, tahu bahwa itu bukan hanya khayalan. Itu adalah fakta. Nah, sekarang kita melihat apa perintah daripada Yesus. Oke, lanjut. Apa perintah Yesus kepada rasul-rasul ada murid-murid yang dipilihnya? Jadi yang pertama, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Untuk apa? Ayat 4c, untuk menantikan janji Bapa. Makanya saudara melihat tadi Lukas pasal 24 ayat 53, apa yang dilakukan oleh murid-murid dalam kisah yang singkat tentang kenaikan Yesus itu, dikatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, saya baca mulai ayat 52 sampai gambaran jelas. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Apa tujuan mereka? Untuk mentaati perintah Tuhan Yesus. Jangan meninggalkan Yerusalem lebih dulu sampai janji Bapa dipenuhi. Karena setelah janji Bapa dipenuhi, baru mereka akan keluar Yerusalem kemana? Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Bapak. Nah, sekarang menanti janji Bapa. Pertanyaan, apa itu janji Bapa? Ada pada ayat 4c sampai ayat 5. Mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan saudara, nanti ada hamba Tuhan yang mungkin kalau majelis hamba Tuhan tidak sadar, kadang-kadang mengajarkannya menjadi tidak benar. Dibaptis oleh Roh Kudus. Saudara, Alkitab atau Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita dibaptis oleh Roh Kudus, tetapi dibaptis dengan Roh Kudus. Siapa yang membaptis? Bukan Roh Kudus. Yang membaptis adalah Tuhan Yesus. Karena semua tentang baptisan Roh Kudus yang ada dalam Alkitab adalah merupakan nubuatan. Dan baru kemudian pelaksanaannya. Tapi waktu pelaksanaannya itu bukan oleh karena rasul-rasul, tetapi Tuhan yang menggenapi janji. Kenapa saudara saya bertekankan ini? Karena di luar ada pengajar-pengajar yang begitu gampang untuk memetik tanpa melihat konteks Alkitab. Sehingga akibatnya banyak orang yang memburu untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Kalau dibaptis dengan Roh Kudus, tandanya apa? Tanda utama adalah berbahasa roh. Artinya kalau saudara belum pernah berbahasa roh, saudara belum dibaptis dengan Roh Kudus. Itu kan logika yang menyesatkan, saudara. Dan kalau sudah gitu, banyak orang Kristen ya udah ikut-ikutan saja, lapal-lapal, cirape, sandalawas dan sebagainya, terserah. Pokoknya saya di tengah-tengah komunitas itu mengucapkan suatu bahasa yang meaningless sekalipun, tetapi saya repeat berulang-ulang supaya saya yakin saya tidak inferior bahwa saya sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi itu kalau kebohongan, membohongi Tuhan, membohongi orang lain, ibadah itu adalah berbuat dosa. Itu sebabnya saya mengajarkan, lakukan, katakan yang benar, yang saudara tahu, itu sudah cukup. Paulus pun mengatakan, di tengah-tengah jemaat, aku lebih banyak, apa itu? Mengatakan perkataan yang kamu tahu daripada perkataan bahasa roh yang kamu tidak tahu. Padahal Paulus mengatakan, aku lebih banyak memiliki bahasa roh daripada kamu. Tapi dalam pertemuan jemaat, dia tidak mempraktekkan. Tetapi dunia dalam pengajaran yang sudah melenceng miring ini justru itu dihimbau. Itu dipraktekkan berulang-ulang dalam ibadah. Dengan diiringi musik yang membuat bulu kuduk berdiri. Kita merinding.
Kemudian kita bisa histeris, kemudian mengucapkan perkataan-perkataan meaningless word yang kita repeat terus-menerus, dan itu dipikir bahasa roh. Apalagi kalau bahasa roh itu kemudian ada yang menawarkan untuk mengajarinya, itu makin sesat lagi. Saudara, ini di akhir khotbah saya, karena setelah itu saya tidak khotbah sebagai gembala sidang lagi. Dan saya perlu mengingatkan itu pada saudara. Kemarin ada postingan Pak Yonatan, Pak Thompson, hati-hati saudara. Karena pengajarannya pengajaran yang tidak sesuai. Pada saat kita mengatakan bahwa saudara kalau minum perjamuan, anggur perjamuan menjadi pintar. Sehingga di sana anggur perjamuannya memang yang sudah itu ya. Itu kalau ibadah itu disebar tuh, semua orang rebutan. Saya akan mengatakan pada saudara, walaupun saudara minum berdrem-drem anggur itu, kalau tidak mau belajar, jangan harap mendapatkan nilai yang bagus. Anak-anak yang sekolah ya, perhatikan ya. Karena keberhasilan kalian adalah bagaimana saudara berjuang untuk mencapai prestasi atau nilai yang terbaik. Bukan karena itu. Dan kekristenan sekarang banyak sekali kacau. Saudara, ini baru terakhir ini ada ajaran sesat lagi. Karena dia tidak yakin Allah yang Maha Kasih, pengampun, pemurah itu akan menghukum dosa manusia. Jadi sekarang orang yang berbuat baik tanpa percaya Yesus pun selamat. Hati-hati ya saudara. Ada. Kalau tanpa Yesus dengan berbuat baik bisa selamat, Yesus tidak perlu datang dari surga ke dunia. Tidak perlu menderita, tidak perlu mati di atas kayu salib. Saudara, saya kadang-kadang prihatin. Banyak orang Kristen disesatkan oleh khotbah-khotbah yang menyenangkan pendengaran telinga ini loh. Menggelitik itu loh. Tetapi tidak benar. Saudara, sekarang kita akan meneruskan. Oke, lebih lanjut. Apa respon murid-murid? Yang pertama, mereka kepo, bertanya, kapan Tuhan? Ingin tahu kan? Engkau memulihkan kerajaan Israel. Tetapi mereka gagal paham, seperti Ibu Christine yang minggu kedua yang lalu ya. Gagal paham. Karena Tuhan tidak pernah bermaksud untuk memulihkan kerajaan Israel secara lahiriah atau dunia. Yang diberitakan oleh Yesus, kerajaan Allah adalah bukan kerajaan di atas dunia ini. Mereka gagal paham. Karena mereka pikir sampai sekarang orang Israel banyakkan masih menantikan juru selamat. Masih menantikan Mesias. Karena Mesias bagi mereka bukan seorang pribadi yang datang dari surga untuk menyelamatkan umatnya secara rohani. Tetapi seorang pahlawan yang gagah perkasa luar biasa akan membebaskan Israel dari cengkeraman musuh-musuhnya. Kalau zaman waktu Tuhan Yesus itu adalah orang-orang Romawi. Tetapi selanjutnya kan Yerusalem dan sekitarnya itu dikuasai oleh bangsa-bangsa tertentu dan sampai sekarang menjadi sangat rawan sekali. Karena sudah berdiri tempat ibadah lain di sana. Sementara bangsa Israel tinggal ada tembok ratapan. Yang kita orang-orang Kristen memang ada gereja-gereja, termasuk gereja di kubur Tuhan Yesus, gereja di salib Tuhan Yesus juga ada. Dan jangan menyentuh ibadah yang oleh orang Israel dipercaya di bawahnya tempat ibadah itu adalah merupakan bait suci Salomo. Kalau sampai itu dirobohkan bisa perang dunia. Tetapi kita orang-orang Kristen tidak usah ikut-ikutan itu.
Keselamatan kita bukan bergantung pada situs-situs dan ritus-ritus dan tempat ibadah, tapi keselamatan kita tergantung pada satu pribadi yang datang dari surga ke dalam dunia untuk apa? Menyelamatkan saya dan saudara. Dan inilah tujuan daripada Lukas menuliskan kepada Theophilus, supaya kamu tahu bahwa apa yang aku tuliskan adalah sungguh-sungguh benar. Dan kalau kita tahu apa yang ditulis adalah sungguh-sungguh benar, Injil ini adalah sungguh-sungguh benar, maka kita harus memegang kebenarannya dengan sungguh. Kita harus mempercayai kebenarannya dengan sungguh-sungguh, dan kita harus memberitakan kepada dunia. Karena apa? Kita akan melihat dampak dari pemenuhan janji Bapa yang dijanjikan tadi. Apa dampaknya? Yang pertama, Roh Kudus akan turun ke atas murid-murid. Yang kedua, murid-murid akan menerima kuasa. Kuasa di situ adalah memakai dunamis atau dunamis, bukan exousia. Itu adalah the power of God, atau God's power. Dan kemudian ketika murid-murid akan menjadi saksi di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, dengan Roh Kudus turun, dengan dikaruniakan Roh Kudus, kita orang-orang percaya akan memiliki dunamis, God's power itu. Amin. Saudara semua punya kuasa yang sama. Bukan hanya kami pendeta guru Injil, tapi saudara semua punya Roh Kudus yang sama. Roh Kudus yang tidak terbatas, karena dia adalah pribadi ketiga daripada Tritunggal yang esa itu. Jadi jangan pernah minder. Jangan pernah takut untuk memberitakan kepada dunia, karena kita disertai oleh kuasa yang tidak terbatas. Amin. Nah, kalau mereka menjadi saksi, mereka memberitakan apa tujuannya. Oke, selanjutnya apa tujuannya? Supaya dunia mendengar. Let the world hear. Yang kedua, supaya dunia tahu. Let the world know. Yang ketiga, supaya dunia percaya. Let the world believe. Dan supaya dunia diselamatkan. So the world sees. Saudara, nah, kita akan masuk pada kesimpulan. Mengapa murid-murid atau rasul-rasul, murid-murid atau rasul-rasul harus bersaksi, harus memberitakan Injil? Ada alasan. Yang pertama, karena murid-murid sudah mengalami, murid-murid sudah melihat, karena mereka hidup bersama-sama dengan Yesus. Dan yang kedua, karena murid-murid adalah saksi mata. Kalau kita melihat Lukas 24 ayat yang 48 atau 47. Di sana dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 48. Apa artinya? Saksi dari semua. Saksi daripada peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus. Saksi daripada pengajaran-pengajaran Yesus. Sampai Yesus harus menderita, mati disalib, kemudian dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Dan sebelum naik ke surga, dia memberikan perintah ini. Kesimpulannya, saudara, kita orang-orang percaya disebut juga sebagai murid-murid Yesus. We are the disciples of Christ. Kita juga disebut sebagai saksi-saksi Kristus. The witnesses of Christ. Itu sebabnya
kita harus memberitakan Injil. Kita harus menceritakan Yesus. Apa tujuannya? Supaya dunia mendengar. Supaya dunia tahu. Supaya dunia percaya. Dan supaya dunia diselamatkan. Saudara, saya akan menutup dengan ilustrasi. Saudara mungkin tidak terlalu kenal. Ada seorang pemain biola yang luar biasa tingkat dunia. Dia sebenarnya hidup lahir tahun 1875 dan meninggal 1962. Artinya 77 tahun dia hidup. Dia adalah Fritz Kreisler. Fritz Kreisler ini, dia selain seorang pemain biola yang nomor wahid, dia juga seorang komposer lagu-lagu klasik. Dan dia mendapatkan banyak uang karena konser-konser yang dia lakukan dan juga hasil daripada komposisi lagu yang dia buat. Tetapi dia banyak memakai uang untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga dia tidak punya banyak uang. Suatu saat dalam suatu perjalanannya, dia menemukan sebuah biola yang sangat bagus, yang sangat cantik, sangat indah. Karena dia seorang pemain biola yang luar biasa, dia ingin membeli biola itu. Tetapi pada saat ditanya kepada penjual galeri itu, dia terkejut. Dia tidak punya cukup uang untuk membeli. Itu sebabnya kemudian dia pulang. Dia berusaha mengumpulkan uang sampai cukup. Dan pada saat dia sudah bisa mengumpulkan uang sampai cukup, dia kembali ke galeri itu untuk membeli biola yang sangat bagus dan indah. Dan apa yang terjadi? Penjual di galeri itu mengatakan, maaf Pak Fritz Kreisler, biola itu sudah dibeli oleh seorang kolektor. Dia sangat kecewa. Dia tidak menyangka. Dan pada saat dia mendapatkan data di mana rumah kolektor yang membeli biola itu, dia mendatangi rumah itu. Dan setelah ketemu sama pemiliknya, dia bertanya, Pak, ini saya sudah tertarik dengan biola ini beberapa waktu yang lalu, tetapi waktu itu saya tidak cukup uang. Saat saya ke sana ke galeri itu, ternyata saya mendapatkan berita bahwa Bapak sebagai kolektor sudah membeli biola itu. Boleh tidak saya beli biola Bapak? Dia mengatakan, oh, biola ini merupakan satu koleksi berharga saya dan saya tidak akan menjualnya. Betapa kecewanya Fritz Kreisler ini, saudara. Ini sudah agak cewek-cewek. Kreisler menjadi apa ya? Tidak apa-apa. Yang penting saudara tahu. Tetapi sebelum dia pulang, meninggalkan rumah kolektor itu, dia punya ide. Begini, Pak, boleh tidak saya memainkan sebentar biola itu sebelum disimpan di dalam kesunyian? Sang kolektor mengatakan, oh silahkan memainkan sebentar. Fritz Kreisler kemudian dia memainkan. Permainannya begitu indah. Dan apa yang terjadi, saudara? Itu menyentuh kolektor dari mengatakan, oh, biola ini sayang untuk disimpan. Biola ini adalah untuk Bapak. Dan dia beli. Supaya dunia mendengar permainan Bapak dari biola yang indah. Saudara, ini memberikan pelajaran apa pada kita?
Mungkin saudara pernah mendengar orang lain menceritakan Yesus kepada saudara. Dan oleh karena saudara percaya. Tetapi pertanyaannya, pernahkah saudara menceritakan Yesus kepada orang lain yang sebenarnya membutuhkan keselamatan itu? Kiranya Tuhan memberkati. Kita melihat sedikit. Saya mencoba mencari albumnya Fritz Geisler ini. Tetapi dia bermain duet dengan Yehudi apa itu? Coba nanti ada. Tolong ditayangkan sebentar. Cuman mencoba saja. Ini bukan yang terbaik karena saya mau mencari yang permainannya paling baik tapi tidak dapat. Tetapi satu ini tidak akan ditayang semua, cuman kita lihat saja, dengar bagaimana dia memainkan biola itu. Saya pikir untuk sampel cukup. Boleh ditutup. Ya saudara, ini biola yang indah dan bagus. Yang akhirnya dibeli oleh Geisler. Kalau tetap di tangan kolektor dan disimpan dalam kesunyian, kita tidak mendengarkan itu. Tetapi sang kolektor tersentuh, menyerahkan untuk dibeli. Geisler memainkannya. Sampai sekarang pun kalau kita melihat dalam YouTube, kita masih bisa mendapatkan dan mendengarkannya. Memang kalau mendengarkan suara klasik ini, jangan dilihat itu tidak ada gambar apa-apa. Sambil merem, pejam mata, keindahannya akan terasa. Biarlah keindahan harmoni Injil itu didengar oleh dunia ini, sehingga banyak orang diselamatkan oleh. Amin.